Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan bersama memasuki ibadah keluarga kita. Mari kita bersama dengan keluarga kita masing-masing membangun ibadah ini dengan penuh sukacita. Masih di dalam sukacita bulan keluarga. Mari kita membangun mezbah doa bersama keluarga kita bersama-sama. Kita awali dengan bersama menyanyi dari PKJ 242, bait yang pertama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah tetap dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyatukan hati di dalam keteduhan hati kita. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Ibadah keluarga kami pada saat ini ya Tuhan, kami hayati dan kami lakukan di dalam anugerah penyertaan kasih setia dari Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasih dan damai dari Allah kiranya beserta kehidupan saudara semua. Amin. Mari kita sambut dengan bersama menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama saja. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usaplah kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk hari ini, mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih keluarga-keluarga yang sudah Tuhan persatukan, terlebih setiap keluarga-keluarga yang telah memiliki cinta Tuhan. Pada sore malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama membangun ibadah keluarga kami. Dan kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami. Setiap kami yang saat ini letih, lesu, dan berbeban berat, boleh menerima kekuatan dan kelegaan dari Tuhan. Kami menyadari atas ketidakberdayaan kami ya Bapa. Namun karena kasih dan sayang-Mu lah yang membawa kami kepada penghiburan.
Kami sambut kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah setiap relung hati kami Tuhan kuasai, dan setiap ruangan dimanapun kami berada, Tuhan Engkau memberkati, supaya boleh menjadi sarana di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan diambil dari Amos pasal yang ke-9. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Amos 9 ayat 11 sampai 15. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya, waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanamkan mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Ya, nats diambil dari ayat yang ke-11 demikian, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Amin. PKJ 255. Cobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu membuatku berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu membantu berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat, baik Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, baik di dalam kondisi sehat ataupun saat ini sedang di dalam masa pemulihan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saat ini kita menjadi orang tua, apakah kita selalu tidak pernah marah kepada anak-anak kita? Apakah kita selalu sabar terus? Apakah demikian? Atau kalau kita pernah menjadi anak dulu, masih kecil, apakah orang tua kita tidak pernah marah sama sekali kepada kita? Tentu tidak. Atau bahkan sebaliknya, apakah ada orang tua yang marah terus? Yang tidak pernah sabar? Ada? Tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap orang tua pada dasarnya adalah sayang kepada anaknya. Namun orang tua juga tentu pernah marah kepada sikap anaknya yang tentu pasti tidak baik. Misalkan, apakah ada orang tua yang diam saja ada anak kecil, anaknya yang kecil usia 5 tahun mungkin sedang membawa pisau. Apakah dibiarkan saja begitu? Tidak. Tentu orang tua itu akan marah melihat anak kecil yang membawa pisau yang membahayakan dia. Dan akan mengambilnya dengan cara yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih sayang seorang orang tua adalah seperti dua sisi mata uang. Bagaimana orang tua di satu sisi begitu mengasihi dengan sabar dan bijaksana. Tapi di sisi lain orang tua juga mengasihi anaknya dengan cara yang tegas, dengan cara yang mungkin harus dengan marah. Itulah kasih seorang orang tua dengan dua sisi mata uang. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti itu jugalah sebenarnya kasih Allah dengan dimensinya masing-masing. Kalau kita melihat kitab Amos ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ ada janji keselamatan. Kenapa ada janji keselamatan? Karena penghukuman Allah kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel ada dua hal di dalam teks Amos ini. Yang pertama karena mereka jauh di dalam Tuhan dan mereka jatuh di dalam sikap berdosa dan hidup di dalam pelanggaran. Banyak di dalam kisah-kisah di dalam teks Amos ini, salah satunya adalah orang kaya dan penguasa negeri yang merampok orang-orang miskin. Ternyata praktek seperti ini juga menjadi kritik Tuhan Yesus. Di dalam teks perjanjian baru, bagaimana Tuhan Yesus mengkritik ahli Taurat, imam, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu yang kedua para imam dan orang Israel, yang mereka berbalik atau berpaling kepada ilah lain. Mereka tidak menyembah kepada Allah Israel, mereka tidak menyembah Yahweh, tapi mereka berbalik kepada Allah-Allah lain. Kita ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Allah Israel, Allah Iska, Allah Yakub adalah Allah yang pencemburu. Oleh karena itu maka Allah menghukum mereka di dalam kesalahan dan dosa itu. Loh Pak, katanya Allah itu panjang sabar. Katanya Allah itu penuh kasih. Iya. Allah menghukum bangsa Israel supaya mereka berbalik kepada Allah dan menyadari bahwa hanya Allah lah sebagai sumber pertolongan yang kekal. Allah di satu sisi bertindak tegas sebagai Allah yang pencemburu. Tapi di sisi lain Allah juga panjang sabar dan besar kasih setianya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah janji di balik hukuman. Di dalam kehidupan ini seperti kasih sayang seorang orang tua tadi. Allah pun juga mengasihi kita dengan sisi-sisi di mana Allah mau mengasihi kita dengan cara Tuhan. Kita ingat di ayat 11 sampai 12 di dalam teks kita, ditunjukkan bagaimana pemulihan Israel akan terjadi dengan ungkapan-ungkapan mendirikan kembali, membangunnya kembali, dan seterusnya. Lalu di ayat yang ke-13 disebutkan bahwa tanah Israel akan menjadi tanah berkat. Dengan pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik dan seterusnya.
Itu artinya bahwa tanah Israel akan menjadi tanah berkat yang berkelimpahan dan tidak pernah berkesudahan. Lalu di ayat 14 sampai ayat yang ke-15 disebutkan bahwa Allah akan memulihkan dan tidak akan menyerakkan. Artinya mereka tidak akan dicabut dari tanah yang sudah dijanjikan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah kondisi kita saat ini kita juga patut bergumul? Di dalam setiap proses kehidupan kita sampai hari ini, mungkin kita bertanya, sampai kapan ya Tuhan? Kita percaya bahwa Tuhan tidak selama-lamanya akan membiarkan kita. Lupa apakah saya berdosa? Jangan terburu-buru menghakimi diri kita. Tuhan selalu memiliki rancangan di dalam kehidupan kita tentang janji keselamatan. Jikalau saat ini kita mengalami pergumulan kehidupan, jika saat ini ada persoalan yang kita alami, mari kita percaya ada pelangi sehabis hujan, ada musim semi setelah musim salju. Kita percayakan hidup kita karena janji keselamatan itu ada sampai saat ini. Setiap pergumulan hidup kita akan senantiasa dituntun oleh Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Selamat bergumul bersama dengan Tuhan di dalam kasih setianya. Amin. Mari kita satukan hati dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas janji keselamatan-Mu dan mampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, supaya janji keselamatan Tuhan itu tergenapi. Ampunkan kami jikalau seringkali kami jauh dari Tuhan. Ampunkan kami jikalau hati kami seringkali jauh daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama mengumpulkan ucapan syukur kita. Biarlah persembahan syukur ini boleh kita aturkan dengan penuh sukacita, bersama diiringi dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita naikkan syafaat kita. Persembahan syukur telah kami kumpulkan dengan rasa sukacita, ketulusan, dan penuh rasa syukur. Kiranya persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini boleh membangun bersama ibadah keluarga. Kiranya Tuhan semakin eratkan kami sebagai orang tua bersama dengan anak-anak kami. Sebagai anak biarlah kami juga semakin patuh kepada orang tua kami. Dan biarlah di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, semakin kami erat di dalam kasih dan persekutuan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan setiap pergumulan keluarga-keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai. Di tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan mampukan kami untuk boleh tetap berjuang di dalam setiap keadaan apapun. Kami percaya tangan Tuhan merenda bagi kehidupan kami saat ini dan selamanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan pulang, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah, Tuhan sang sumber kehidupan dan berkat akan menyertai kehidupan kita semua. Kidung Jemaat nomor 405, bait yang kedua dan keempat. Mari kita mohon berkat Tuhan. Janji keselamatan-Mu boleh tetap terjadi bagi kami, dan biarlah kami boleh hidup benar di hadapan-Mu. Karena Tuhan mengasihi kami dengan cara Tuhan yang luar biasa, dan kami merasakan cinta Tuhan di dalam rahmat dan berkat-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara di dalam damai sejahtera Allah saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ibadah keluarga hari ini telah selesai. Puji Tuhan, selamat membangun cinta bersama dengan keluarga panjenengan semua. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Masih penuh dengan semangat, sukacita di dalam membangun persekutuan kita bersama. Bapak Ibu dan Saudara, saya mewakili seluruh anggota Majelis Jemaat. Kami menghimbau di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mengganas di wilayah Kota Malang, kami menghimbau supaya Bapak, Ibu, dan Saudara warga jemaat Tuhan untuk boleh tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kiranya Bapak, Ibu juga boleh menjaga diri di dalam menjaga kesehatan. Sekalipun akan keluar rumah, mari tetap ingat, kita harus melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi sesama kita. Ini adalah wujud kasih kita sebagai bagian dari keberpihakan kita
atas kehidupan. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin menyampaikan sukacita karena kita bersama-sama sudah boleh melewati perjalanan kebersamaan di tengah persekutuan GKJW Jemaat Kedung Kandang sampai hari ini. Biarlah ikatan persekutuan, kasih dan cinta ini boleh tetap kita jaga di dalam kerukunan, dengan sukacita, dan di dalam kebersamaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa waktu lalu memang kita sedang bergumul terkait dengan konsep personalia yang sudah diajukan kepada Majelis Jemaat melalui Gereja Kristen Jawi Wetan di Jemaat Kedung Kandang. Dan Bapak, Ibu, Saudara, biarlah setiap fenomena yang ada ini boleh tetap semakin mendewasakan kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak ekspresi yang muncul, dan biarlah ekspresi cinta itu boleh mewarnai persekutuan kita. Dan biarlah kita boleh tetap menjaga kesatuan dan keutuhan, terlebih lagi kerukunan hidup persekutuan kita di tempat ini. Dan kita percaya bahwa wujud cinta itu bermacam caranya. Dan biarlah ini boleh tetap menjaga keutuhan kita. Konsep personalia terkait dengan permutasian saya masih digodok dan masih akan diputuskan di dalam sidang Majelis Agung tahun 2021 yang saat ini masih berjalan. Dan biarlah semua kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Kita boleh tetap bersama melayani, saling bergandengan tangan dengan penuh kasih dan cinta. Selamat melayani untuk kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.